Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas tentang relasi dan fungsi, tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang relasi ya. Oke, untuk definisi relasi itu merupakan hubungan antara elemen himpunan A dengan himpunan B, atau bisa kita katakan elemen himpunan dengan elemen himpunan lainnya, itu disebut relasi. Kemudian untuk relasi, misalkan kita simbolkan R antara elemen-elemen dalam himpunan X dan himpunan Z, kita bisa definisikan seperti ini notasinya. R itu subset dari perkalian kartesian A dan B, di mana nanti ada A kecil himpunan A dan B kecil himpunan B. Jadi notasi relasi itu seperti ini ya. Untuk paling mudah kita tuliskan seperti ini. Perkalian kartesian B, di mana A, B nanti anggotanya itu pasangan terurut. A itu elemen dari himpunan A dan B elemen himpunan dari B. Untuk relasi biner R antara himpunan A dan B itu simbolnya itu adalah R. Simbol relasi kita misalkan R, kemudian dia subset dari perkalian kartesian A dan B, seperti ini ya. Kemudian untuk pemaparan relasi, misalkan saya kasih contoh dulu untuk contoh dari relasi. Misalkan di sini saya punya himpunan A itu misalkan himpunan yang anggotanya itu adalah yang mengambil mata kuliah matematika diskrit misalkan ya. Amir, Budi, Cecep. Ini contoh saja. Kemudian ada himpunan B, itu adalah himpunan mata kuliah, kode mata kuliah. Ini contohnya misalkan matematika diskrit 1, matematika diskrit, kemudian 1, 2 pemrograman, kemudian ini contoh himpunan kode mata kuliah ya, logika informatika misalkan. Ini contoh. Nah, misalkan ada relasi di mana relasi tersebut itu yang menghubungkan pasangan terurut mahasiswa yang mengambil mata kuliah tertentu, berarti ini adalah, kalau ini kita cari dia kartesiannya dulu. Berarti Amir 12 MD, ini anggota kartesian. Kemudian Amir 12P, Amir 12 LI, dan seterusnya sampai Cecep 12 LI. Seperti ini. Ini anggota dari perkalian kartesian A dan B. Sedangkan untuk relasinya tadi adalah yang dia itu subset dari perkalian kartesian A dan B. Misalkan saya punya R-nya seperti ini. Amir 12 MD sama Cecep 12 LI.
Nah, R ini kan dia subset dari A, perkalian ngerisian AB ya. Kalian bisa lihat ini yang karena dia anggotanya berada di sini sama yang di sini. Makanya R ini merupakan, bisa kita juga sebut relasi. Seperti itu ya. Itu contoh dari relasi. Kemudian ada beberapa cara untuk pemaparan relasi. Yang pertama itu menggunakan koordinat. Contohnya ini saya punya relasi itu seperti ini, yang anggotanya Microsoft, Windows, kemudian IBM, OS2, kemudian Mac, Mac OS. Cara pemaparan koordinat seperti ini. Kemudian kalau pemaparan matrik, berarti kita buat matrik ya. Seperti apa? Tadi kita tuliskan dulu untuk relasinya. Relasinya itu tadi Microsoft Win, kemudian IBM OS2, kemudian Mac OS, ini relasinya ya. Kemudian ini cara pemaparan dengan matriks, itu berarti kita buat matriks, kemudian nanti kita bisa lihat tuh keanggotaannya. Kalau dia anggota relasi berarti dia 1, kalau bukan berarti dia 0. Matriksnya seperti apa? Berarti di sini kita buat matriks seperti ini ya. Di sini kita bisa tulis Microsoft, bisa kita tulis Windows ya, kemudian salah, ini bukan Windows tapi ini IBM, kemudian bisa kita tulis Mac. Kemudian kalau untuk sisi kolomnya kita bisa tulis Windows, bisa kita tulis OS2, bisa kita tulis Mac OS. Nah, dia akan anggota, misalkan anggota relasi, kita menuliskan satu untuk elemen anggota relasi, 0 jika bukan elemen relasi. Nah, ini kan Microsoft sama Windows ya, dia anggota relasi, berarti di sini saya tulis ini kan ya, Microsoft sama Win, saya tuliskan 1. Kemudian Microsoft sama OS2 kan dia tidak ada di dalam relasi, anggota relasinya, maka kita tuliskan 0. Kemudian sini Microsoft dengan Mac OS ini kan tidak ada di relasinya, berarti kita tulis 0. Kemudian IBM dengan Windows tidak ada, maka kita tulis 0. IBM dengan OS2 dia anggota di sini ya. Maka kita tuliskan 1 tadi karena anggota relasi itu simbolnya 1. Kemudian IBM sama Mac OS ini karena tidak ada dalam anggota, jadi kita tuliskan 0 juga. Kemudian untuk Mac dengan Windows ini tidak anggota, berarti 0. Mac OS 2 juga bukan anggota, berarti 0. Kemudian Mac sama Mac OS di anggota, maka kita tulis 1. Jadi matriknya seperti ini ya. Ini adalah matriksnya.
Selanjutnya untuk pemaparan relasi, pemaparan pemetakan. Untuk pemetakan di sini caranya seperti ini ya. Kita sudah punya dua buah pemetakan, nanti misalkan di sini kita punya Microsoft, Microsoft, kemudian IBM sama Mac. Di sini kita punya Win, OS2, Mac OS. Nah, ini seperti ini ya. Misalkan saja ini A, ini B. Pemetakan A dan B, berarti di sini seperti ini. Ini penyajian relasi menggunakan pemetakan ya. Selanjutnya dengan graf. Nah, kalau dengan graf berarti ada node dan ada edge, ada titik dan ada garis. Contohnya seperti apa? Kalau kasus ini berarti nanti misalkan seperti ini ya. Ini misalkan ada node A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, E, F. A-nya ini merupakan Microsoft, B-nya adalah Windows, C-nya adalah IBM, D-nya OS2, E-nya adalah Mac, F-nya adalah Mac OS. Nah, berarti untuk graf kita tinggal menghubungkan, kan ada node dan ada edge, ada titik, ada garis. Ini misalkan titiknya ya. Berarti tadi kan Microsoft dengan Windows ya. Berarti di sini. Kemudian tadi IBM sama OS2. Seperti ini. Ini seperti ini. Seperti itu ya. Ini kalau pakai graf. Kalau grafnya berarah berarti nanti ada panahnya seperti ini. Itu adalah pemaparan dari relasi. Kemudian kita akan bahas tentang operasi dalam relasi biner. Nah, nanti ada yang namanya istilah inverse relasi. Jadi inverse relasi itu seperti apa sih? Itu didefinisikan dengan menukar susunan anggota di semua pasangan yang ada dalam relasi. Nanti bisa kita tuliskan untuk inversi seperti ini ya. Relasi inversi. Itu R diinverskan sama dengan B, A, di mana A, B adalah elemen dari relasi. Seperti ini. Contohnya seperti apa sih? Contohnya misalkan kita
dua punya himpunan relasi itu adalah seperti ini. Misalkan kita punya himpunan P-nya itu adalah 2,34, anggotanya ada 3 macam. Q-nya itu adalah 2, 4, 8, 9, 15. Kemudian misalkan nih relasinya ini kita simbolkan R ya, dimana R ini adalah P, Q elemen dari relasi jika P habis membagi Q. Maka kita bisa peroleh relasinya itu adalah 2,2, 2,4, 2,8, kemudian 4,8, kemudian 3,9, 3,15. Itu ya anggota relasinya. Dia yang habis P yang habis membagi Q. Ini kan 2 habis membagi 2, 2 habis membagi 4, 2 habis membagi 8, 4 habis membagi 8, 3 habis membagi 9, dan seterusnya. Ini relasinya. Kemudian untuk R inverse berarti seperti ini ya. R inverse-nya itu sama dengan ini 2,2 dibalik tetap 2,2, 2,4 berarti 4,2. Kemudian ini tadi anggotanya kurang 1 ya, 4,4 anggota inverse-nya. Tetap ya 4,4. Kemudian 2,8 berarti kita balik 8,2, kemudian 4,8 kita balik 8,4. Jadi dibalik aja antara perkaliannya itu ya. Jadi B, A jadinya 9,3, kemudian terakhir 3,15 jadi 15,3. Ini adalah R inverse-nya. Kita lanjut komposisi relasi. Operasi mengkombinasikan dua buah relasi biner yang cocok dan menghasilkan sebuah relasi biner yang baru. Misalkan P-nya ini dia merupakan relasi dari X ke Y, kemudian Q-nya relasi Y ke Z, di mana Y di P harus sama dengan Q di Q ya. Ini relasi P Q atau P0 Q didefinisikan sebagai relasi dari X ke Y. Ini penjelasannya seperti ini ya. Kan dia itu tadi ada 3 himpunan ya, 3 himpunan dimana yang ada 2 relasi. Relasi yang pertama itu antara yang himpunan X sama Y, kemudian relasi yang kedua itu antara Y dan Z. Nah, hubungan relasinya kita bisa lihat di sini, itu PG-nya seperti ini. X1 dia ke Y1, kemudian dia ke Y1, X2 dia ke Y2, kemudian ke Y1, X3 dia ke Y3, kemudian ke Y2, X3 ke Y4, kemudian ke Y2. Ini kita bisa tuliskan komposisi relasinya menjadi X1. X1 kan tadi dia arahnya ke Y1 kemudian Y1, maka X1 ini kita langsung kepanahkan ke Y1. Kemudian X2 ini kita kan
komposisinya dia ke Y2 kemudian ke Y1, maka kita arahkan ke Y1. Selain itu dia juga mengarah ke Z2, makanya ini juga arahnya ke Z2. Kemudian untuk X3 ini arahnya ke Y3 kemudian Z2, sama ke arahnya Y4 sama dengan ke Y2, jadi langsung ke Y2 seperti itu. Ini adalah komposisi dari relasi. Kita bisa lanjutkan untuk ke sifat-sifat relasi biner. Ada refleksif. Dikatakan refleksif apabila relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, A elemen dari relasi untuk setiap A elemen dari himpunan A. Contohnya seperti apa sih? Di sini misalkan A-nya itu adalah 1, 2, 3 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Dia 1,1, 1,3, 2,1, 2,2, 3,3. Ini dia bersifat refleksif. Karena apa? Karena ada A, A untuk setiap A elemen himpunan dari A. Ini ya, ada 1,1, ada 2,2 dan ada 3,3-nya ini komplit ya. 1,1, 2,2, 3,3 dia masuk dari anggota relasi. Ini contoh yang refleksif. Contoh yang tidak refleksif seperti apa? Ini misalkan seperti ini ya. Yang tidak refleksif itu relasinya contoh yang tidak refleksif ini misalkan R tadi 2,1, 2,2, 3,3. Ini seperti ini. Ini tidak refleksif. Karena apa? Karena 1,1-nya bukan elemen dari relasi. Jadi dia tidak bisa dikatakan refleksif. Kalau yang di PPT tadi kan 1,1 ada, kemudian 2,2 ada, 3,3 ada. Contoh lain, saya kasih contoh lain untuk himpunan yang lain ya. Misalkan di sini saya punya himpunannya seperti ini. Himpunan M itu adalah 1, 2, 4. Kemudian relasinya ini relasi M ke M ya, itu adalah 1,1. Ini sama aja ya, saya kasih yang ini aja, contohnya yang bukan 1, 2 tapi A, B, C seperti itu. A, A kemudian A, B, A, C. Misalkan saya punya relasi satunya itu seperti ini. Ini dia tidak refleksif ya. Karena apa? Cukup kalau membuktikan tidak, itu cukup kalian menunjukkan satu kesalahannya saja. Tapi kalau menunjukkan benar, maka kalian harus menunjukkan semuanya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Ini kan dia tidak ada B, B elemen dari relasi ya. Padahal B-nya ini ada di sini, ada gitu.
Nah, kalau tidak refleksif cukup menunjukkan 1, atau kalian bisa tunjukkan bahwa C, C-nya ini bukan anggota dari relasi. Itu ya. Cukup pilih salah satu saja yang tunjukkan salah. Kemudian untuk membuktikan contoh lain R2, ini misalkan A, A, kemudian A, B, A, C, B, B, kemudian C, C. Ini dia refleksif. Karena apa? A, dia elemen dari R2. Kalau menunjukkan refleksif maka harus dibuktikan semuanya ya. Berarti ini B, B elemen dari R2. C, C-nya juga elemen R2. Maka terbukti dia itu refleksif. Tuh ya. Jadi kalau menunjukkan bukan refleksif cukup menunjukkan 1 saja, ini atau ini. Kemudian kalau menunjukkan dia refleksif harus tunjukkan semuanya syaratnya. 1, 2, 3 harus tunjukkan semuanya. Seperti itu untuk yang refleksif. Untuk sifat yang lainnya ada menghantar atau transitif. Relasi R pada himpunan A disebut transitif jika A, B elemen dari R dan B, C elemen dari R, maka A, C juga elemen dari R untuk setiap A, B, C elemen dari himpunan relasi. Contohnya misalkan ada himpunan A-nya seperti ini 1, 2, 3, 4. Kemudian relasi R di bawah ini definisikan pada himpunan A. Yang pertama ini kan 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, 4,3. Ini sifatnya itu adalah transitif untuk yang A ya. Ini dia sifatnya transitif karena apa? Ada himpunan A, B. Ini contohnya adalah A, B itu 3,2, kemudian ada BC 2,1 dan ada 3,1 juga himpunan dari R. Saya gambarkan seperti ini saja biar lebih mudah. Ini kita punya pasangannya. Tadi kan dia yang A, B, kemudian B, C, maka A, C juga elemen dari relasi ya. Jadi tadi apa? R-nya itu adalah 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 2,1, 3,1, 2,1, 3,1, kemudian 3,2, 4,1, 3,2, 4,1, kemudian 4,2, 4,3, 4,2, 4,3. Nah, seperti ini. Berarti ini A, B. Misalkan saya pilih A-nya itu adalah 3,2. 3,2. Kemudian BC-nya tadi kan A, B 3,2. Berarti BC-nya di sini B-nya berarti ini ya. A-nya adalah 3. B-nya adalah 2. Berarti saya tuliskan
2,1. Ini yang 2B, yang 1C. Maka AC-nya itu ada 3,1. Nah, ini dia elemen dari R. Kemudian misalkan lagi saya punya seperti ini, 4,2. 4,2. BC-nya saya tuliskan 2,1 lagi ya, karena dia B-nya 2. Maka 4,1 juga elemen dari R. Kemudian saya contoh lagi 4,3. 3, berarti ini B-nya 3, berarti 3,1. 4,1 masih elemen R juga. Kemudian 4,3, 3,2. Berarti AC-nya adalah 4,2. Dia elemen dari R juga. Oleh karena itu bisa kita simpulkan. Nah, ini kan sudah ya, 2,1 ada, kemudian 3,1 ada, 3,2 ada, 4,1 ada, 4,2 ada, 4,3 ada. Bisa kita simpulkan bahwa R ini dia memiliki sifat transitif. Nah, untuk contoh yang tidak transitif, contohnya seperti ini. Misalkan ada R-nya seperti ini ya. Ini anggotanya adalah 1,1, kemudian 2,3, kemudian 2,4, kemudian 4,2. Kalau membuktikan tidak transitif, cukup kalian tunjukkan satu yang salah ya. Misalkan seperti ini, 2,4 elemen dari relasi, 4,2 elemen dari relasi. Akan tetapi AC-nya bukan elemen dari relasi. Oleh karena itu disebut tidak transitif. Seperti itu ya. Ini contoh yang tidak transitif. Selanjutnya ada sifat yang ketiga, yaitu setangkup atau simetrik. Jadi relasi R pada himpunan A ini disebut setangkup jika A, B elemen R, maka B, A elemen R untuk semua A, B elemen dari A. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan di sini, misalkan A itu adalah himpunannya 1, 2, 3, 4. Relasi di R ini didefinisikan sebagai berikut. R yang di A ini ya, untuk penomoran A itu 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 2,4, 4,2, 4,4. Ini bersifat setangkup karena apa? A, B-nya elemen dari R dan B, A-nya juga elemen dari R. Contohnya ini 1,1 dibalik jadi BA 1,1 lagi ya, dia elemen dari relasi ini. Kemudian 1,2 dibalik jadi 2,1. 2,1 dia masuk anggota di relasi. 2,2 kemudian dibalik menjadi B, A-nya 2,2 lagi ya. Nah, 2,2 masuk di relasi. Kemudian 2,4
Kalau dibalik B, A-nya berarti dia 4,2. Nah, 4,2 di sini anggota dari relasi juga. Kemudian 4,4 dibalik jadi B, A-nya 4,4 juga ya. Berarti ini anggota relasi juga, berarti dia sifatnya ini adalah simetrik. Ya, kata kuncinya dia A, B elemen R, maka B, A juga elemen dari relasi pula. Ini bersifat simetrik atau setangkup. Kemudian yang B ini dia bersifat tidak setangkup. Karena apa? 1,1 dibalik B, A-nya berarti 1,1. Ada 2,3 B, A-nya 3,2 ada tidak? Tidak ada ya. Nah, karena 2,3 bukan elemen dari relasi, 23 elemen relasi, akan tetapi 3,2 bukan elemen dari relasi. Oleh karena itu bisa dikatakan R ini tidak bersifat setangkup. Seperti itu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah beda setangkup atau antisimetrik. Ini bukan kalau yang simetrik tadi kan ada A, B elemen R, maka B, A juga elemen dari relasi ya. Tapi kalau untuk ini itu seperti ini definisinya. Relasi R pada himpunan A disebut beda setangkup jika A, B elemen dari relasi, B, A-nya juga elemen dari relasi, maka A ini juga sama dengan B untuk semua A, B elemen dari A. Contohnya seperti apa sih? Misalkan seperti ini ya. Ada relasi 1,1, 2,2, 3,3. Ini beda setangkup, jelas ya. A, B 1,1 misalkan ya. A, B kan 1,1 tuh. B, A juga 1,1 dibalikkan ya. Biar lebih jelas seperti ini, tadi R-nya itu kan 1,1, 2,2, 3,3 ya. A, B dia kan 1,1, 1,1. B, A dia juga dibalik 1,1 juga. Dan A ini sama dengan B, 1 sama dengan 1. Oleh karena itu dia dikatakan kalau kita membuktikan simetrik berarti ketiga-tiganya kita harus tunjukkan seperti itu. Kemudian 2, A, B 2,2, kemudian B, A nya dibalik 2,2 ya. Dan ini A sama dengan B, artinya apa? 2 sama dengan 2. Yang ketiga 3,3, kalau dibalik juga 3, BA nya juga 3,3. A sama dengan B, 3 sama dengan 3. Artinya apa? Berarti ini adalah antisimetrik atau tidak beda setangkup ya. Beda setangkup ya. Itu antisimetrik atau beda setangkup. Kemudian untuk contoh yang tidak beda setangkup di sini yang B itu ada 1,1, 2,3, 2,4, 4,2. Maksud penjelasannya seperti apa? Di sini tadi ada R-nya itu adalah 1,1, 2,3, 2,3, kemudian 2,4, 4,2, 2,4, 4,2. Seperti ini ya. Kita cukup tunjukkan satu aja yang salah ya. Ini 2,4, ini kan AB ya.
A, B. B, A-nya berarti 4,2. B, A-nya adalah B 4,2. Ini juga elemen dari relasi. Ini elemen dari relasi. Ini elemen dari relasi. Akan tetapi dua ini kan tidak sama dengan 4. Jadi dia beda setangkup. Maaf, tidak beda setangkup. Jadi dia tidak beda setangkup. Kalau dia beda setangkup kan 2 sama dengan 2, sama yang contoh sebelumnya tadi. Kan sama itu. Kalau ini kan 2 tidak sama dengan 4. Oleh karena itu bisa kita simpulkan tidak beda setangkup. Seperti itu. Ini yang tidak beda setangkup. Cukup jelas ya untuk sifat-sifatnya. Kemudian akan saya bahas lain operasi pada relasi. Di sini ada mengkombinasikan relasi, yaitu bisa irisan, bisa gabungan, bisa pengurangan, seperti itu. Ini sama konsepnya dengan himpunan, tidak saya bahas saja. Langsung ke contoh. Misalkan A-nya itu adalah ABC, B-nya ABCD. Relasi 1 itu adalah A, B, B, C, C. Relasi 2 A, B, A, C, A, D. Kemudian relasi dari A ke B kita dapat kombinasikan keduanya menjadi R1 ini diiriskan dengan R2. Berarti kalau irisan kan kata kuncinya dan. Yang sama berarti kan A, berarti kita tulis anggota A, seperti itu. Kalau yang kedua R1 digabung dengan R2, berarti kan kalau gabung itu atau ya, berarti dia anggotanya yang di R1, anggotanya yang di R2, dan anggotanya yang berada di R1 dan R2. Berarti A, digabung semua ya, B, B, C, C, A, B, C, A, C, A, D, seperti itu. Kemudian kalau dikurangkan itu R1 dikurangi R2, berarti yang di R1 itu dikurangi yang sama dengan R2 ya. Berarti tinggal B, C, C. Yang tinggalkan yang sama itu A, berarti A nya dihapus. Sama untuk yang keempat dan kelima ya. Caranya ini hampir sama dengan yang himpunan. Kemudian untuk matriks kita lewati saja. Ini kita lewati ya. Kemudian kita bahas relasi and array. Nah, misalkan A1, A2 sampai ke AN ini adalah merupakan himpunan ya. Kemudian relasi and array pada himpunan-himpunan tersebut itu merupakan perkalian kartesian dari A1 kali A2 kali dan seterusnya sampai kali AN. Atau dengan notasi R ini subset dari perkalian kartesian himpunan-himpunan tersebut. Himpunan A1 dikalikan H2 dikalikan seterusnya sampai AN ini disebut daerah asal domain relasi, dan N-nya ini disebut derajat. Contohnya, misalkan di sini ada NIM, kemudian nama, ada mata kuliah, himpunan nama, himpunan mata kuliah, himpunan nilai. Berturut-turut adalah himpunan NIM, himpunan nama, mahasiswa, himpunan mata kuliah. Itu relasi MHS yang terdiri dari 4 tupel mempresentasikan hubungan antara NIM, nama, mata kuliah yang diambil dan nilai yang diperoleh. Berarti MHS ini subset dari NIM, perkalian kartesian NIM, nama, mata kuliah, dan nilai. Suatu contoh relasi bernama MHS itu misalkan bisa kita tuliskan seperti ini.
Jadi NIM-nya 01142001. Dia namanya adalah Amir, kemudian mengambil mata kuliah matematika diskrit, dia memperoleh nilai A. Itu contohnya ya. Kemudian ada lagi NIM-nya Amir, kemudian mengambil mata kuliah algoritma, dia dapat nilai B, dan seterusnya. Itu bisa ditulis dalam tabel juga, caranya sama dengan yang himpunan di awal tadi ya, tidak usah saya ulang kembali. Kemudian di sini ada namanya basis data atau database. Database itu merupakan kumpulan dari tabel. Salah satu model database ini adalah model database relasional. Model ini didasarkan pada konsep n array. Setiap kolom pada tabel tersebut dinamakan atribut. Jadi kalau ini tadi tabel kan kalian bisa gambarkan seperti ini ya. Tadi ada NIM, ada nama, ada mata kuliah, ada nilai. Tadi NIM-nya sekian, namanya siapa, mata kuliah apa, nilainya apa, seperti itu kan ya. Nah, ini tadi penulisan dalam tabel. Kemudian basis data ini kumpulan dari beberapa tabel. Berarti ini kumpulan dari beberapa tabel seperti ini. Ini namanya adalah basis data. Selanjutnya, setiap kolom disebut atribut. Maksudnya seperti apa sih? Setiap kolom, berarti setiap kolom ini itu dinamakan satu atribut, dua atribut, dan seterusnya. Kemudian setiap tabel pada database diimplementasikan secara fisik sebagai sebuah file. Berarti setiap tabel itu sama dengan satu file. Berarti satu tabel ini, misalkan tabel ini ya, ini dia merupakan satu file. Kemudian satu baris data menunjukkan sebuah record. Nah, yang namakan record yang mana nih? Record itu satu baris ya. Berarti misalkan satu baris di sini aja tadi. Tadi ada NIM, ada namanya misalkan Amir. Mengambil mata kuliah apa? Matematika diskrit, nilainya apa tadi? A. Ini tadi contoh dari sebuah record. Kemudian untuk setiap atribut dinyatakan field. Fieldnya yang seperti apa? Misalkan ini ambil aja, ini contoh dari field. Seperti itu ya. Jadi database tadi kan kumpulan dari beberapa tabel. Kemudian kalau dia satu tabel, dia namanya adalah file. Kemudian kolom tadi atribut. Kemudian satu baris itu namanya record. Nah, baris dalam satu kolom itu namanya adalah field. Seperti itu. Selanjutnya ada seleksi. Seleksi ini operasi seleksi memilih baris tertentu dari suatu tabel yang memenuhi persyaratan tertentu. Simbolnya adalah seperti ini ya. Ini dibacanya adalah delta ya. Contohnya seperti apa? Misalkan untuk relasi MHS tadi kita ingin menampilkan daftar mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit, maka seleksinya dia adalah delta mata kuliah matematika diskrit MHS. Maka nanti akan yang muncul itu adalah Amir matematika diskrit A dan Budi matematika diskrit C. Tadi kan ada relasinya, ada beberapa macam tuh. Nah, itu dipilih yang dia mengambil mata kuliah matematika diskrit.
Kemudian proyeksi ini memilih kolom tertentu dari suatu tabel. Misalkan di sini memilih kolom untuk simbolnya pi ya, pi nama dan mata kuliah dari MHS, maka munculnya nanti adalah kolom nama sama kolom mata kuliah. Kemudian join, operasi join ini menggabungkan dua buah tabel. Berarti misalkan ada dua buah tabel, misalkan tabel nama sama yang satu nama sama mata kuliah, yang satu nama sama nilai, maka bisa digabungkan menjadi satu tabel, yaitu nama, mata kuliah, sama nilai, seperti itu. Nah, mungkin untuk relasi seperti itu. Untuk selanjutnya saya akan kasih latihan soal. Sebelumnya saya kasih contoh dulu ya. Misalkan saya punya contoh kasus seperti ini. Saya punya himpunan relasi R1, di mana R1-nya ini elemen dari himpunan A ya, yang diperoleh dari pemetakan A dan A. Ini anggota A-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian relasinya digambarkan dengan diagram dengan graf seperti ini. Kita mau cek apakah graf ini bersifat refleksif, transitif, simetrik, dan antisimetrik. Kita cek satu-satu. Yang pertama, refleksif. Dikatakan refleksif, tadi kita feedback ke materi ya. Katakan refleksif itu apabila A, A-nya elemen dari relasi. Untuk setiap A elemen dari himpunan A. Jelas di sini bisa kita lihat 1,1-nya tidak ada ya. Yang dia dari menuju 1 ke 1 kan tidak ada. 3,3 kan tidak ada. 5,5 tidak ada. Jelas ya. Ini kita menunjukkan satu saja sudah benar ini. A dia 1,1 bukan elemen dari R1, maka dia tidak refleksif. Seperti itu ya. Kemudian contoh lain. Contoh lain yang B. Nanti kalian bisa pilih 1,1 atau 3,3 atau 5,5. Silahkan pilih satu-satu kalau menunjukkan tidak. Tapi kalau menunjukkan ya, kalian harus sebutkan satu-satu. Misalkan dia refleksif gitu ya. Berarti 1,1 elemen dari R1, 2,2 elemen dari R1, 3,3 elemen dari R1, 4,4 elemen dari R1, 5,5 elemen dari R1. Ini contoh ya. Misalkan kalau dia refleksif, tapi kenyataannya untuk gambar di sini dia bukan refleksif. Kemudian yang B itu adalah transitif. Apakah transitif untuk gambar ini? Kita bisa feedback lagi ke materi. Dikatakan transitif apabila A, B itu adalah elemen dari relasi, B, A elemen dari relasi, akan tetapi A, C juga elemen dari relasi. Contohnya di sini 1,2 bukan ya, 1,2 tidak bisa. 1,3 dia elemen dari relasi. Kemudian 3,2 elemen dari relasi, 1,2 elemen dari relasi. Ini menunjukkan 1. Oh ya. Kemudian kita pilih lagi. Apakah nih 2,4 elemen dari relasi, 4,5 elemen dari relasi. Akan tetapi 2,5 kan di sini tidak ada panahnya tuh, 2 ke 5 bukan elemen dari relasi, makanya tidak transitif untuk gambar R1 ini. Cara tulisannya bagaimana sih? Di sini kalian bisa tulis 2,4 elemen dari relasi. Kemudian 4,5. Nah, ini kan anaknya 2 ke 4, 4 ke 5 ya. 4 ke 5 elemen dari relasi. Akan tetapi AC-nya 2 ke 5. 2 ke 5. Ini kan tidak ada ya. Berarti bukan elemen dari
relasi R1, 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 bukan elemen dari R1. Oleh karena itu dia tidak transitif, tidak transitif itu. Kemudian yang C itu adalah simetrik. Kita ingat kembali, untuk simetrik definisinya itu adalah A, B elemen relasi, B, A itu elemen relasi untuk semua A, B. Kita contohnya ini aja, mudah sekali nih. 1,2 itu elemen dari relasi R1. Akan tetapi 2,1 bukan elemen dari relasi, berarti dia tidak simetrik. 1,2 elemen dari relasi. Akan tetapi 2,1 kan tidak ada panah nih antara kedua ke menuju titik 1. Berarti bukan elemen dari relasi R1. Oleh karena itu ini tidak memiliki sifat simetrik, tidak simetrik. Seperti itu ya. Kemudian yang D, antisimetrik. Kalian cukup tunjukkan kalau dia tidak simetrik sih jelas ya, dia berarti tidak antisimetrik. Contohnya apa? Di sini misalkan 1,3 elemen dari R1, 3,1 elemen dari R1. Akan tetapi 1 tidak sama dengan 3. Berarti bisa kita simpulkan tidak antisimetrik. Seperti itu. Mudah ya.